Halo, assalamualaikum. Kali ini aku membuat video 1 jam menu-menu yang aku jual selama ini. Tapi kalau teman-teman sebaiknya cari video yang lebih pendek ya. Oke, happy watching. Ini macam-macam menunya akan aku jelasin satu persatu. Di video 1 jam ini tentu teman-teman udah tahu kan arahnya. Dan di sini jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Ini menu pertama, nasi campur. Saya kasih harga 15.000. Sekarang ya, kalau dulu 13.000. Karena sekarang semua harga naik, jadi aku buat 15.000. Itu ada nasi, mie bihun ya, bihun goreng. Terus ada sayur di bawahnya, nggak kelihatan ya, sayur oseng-oseng kacang, sama ada tahu Bali, ayam Bali, ada telur dadar, timun, dan sambal. Baik, selanjutnya ini ada pesanan nasi kotak, mintanya pakai box seperti ini ya, dari plastik. Dan itu kita kasih harga sekitar 20, mungkin tempat lain bisa 25 ya. Nasinya nasi kuning waktu itu dengan mie, kering tempe, juga ada tahu Bali, ayam Bali, telur dadar, timun, dan sambal. Baik, selanjutnya ini juga ada menunya nasi campur juga, harga 15 ya sekarang ya. Ya, kita kasih harga 15 karena komplit ya. Kita buat di situ ada mie, nasi putih, sayur, oseng-oseng ya, oseng kacang panjang, kadang oseng-oseng tempe tahu. Terus ada juga tahu Balinya, ayam Bali, telur dadar, timun, dan sambal. Oke, masih lanjut dengan menu-menu jualan kita. Ini sangat murah meriah ya sebenarnya kalau di daerah lain ya, tapi tergantung tempat juga ya, tempat menentukan harga. Di sini kita juga harus selalu berkreasi dengan macam-macam menu ya, supaya tidak bosan juga, karena kita kan juga ikut makan, jadi biar nggak bosan juga. Di sini kita buat menu nasi goreng sama mie goreng, jadi biar agak beda ya. Kita buat nasi goreng sama mie goreng. Isian nasi gorengnya juga komplit ya, ada ayam, telurnya juga, sama mie-nya juga kita kasih sosis ya, telur juga ya, nyampur di dalam semua. Jadi benar-benar isiannya komplit, jadi enak banget rasanya. Untuk packingnya kebetulan aku kehabisan styrofoam ya, itu jadi kita pakai yang sisanya itu pakai kertas coklat, tapi nggak apa-apa, yang penting isinya kan waktu itu. Oke, kita lanjut lagi dengan menu nasi campur. Saya masak menunya itu sesuai pesanan juga ya, permintaan dari konsumen. Dan ini nasi urap karena bumbunya udah merah ya, jadi untuk ayamnya dan tahu tempenya tuh saya masak kare, bumbu kuning kare santan gitu kan, lebih beda ya, nyatu juga sih dengan urap. Kalau urap kita bisa pakai Bali atau kare atau lodo ya, ayam lodo juga boleh, itu juga cocok banget untuk sayur urap kulupannya ya, cambah, kacang panjang, yang pasti ada kenikir, daun kenikir itu yang membuat urapnya jadi lebih mantul banget. Dan juga ada kubis. Nah, itu semua sayurannya kita kita rebus sebentar gitu kan, jadi biar awet juga. Nah, itu kita tatanya nggak langsung dicampur dengan bumbunya, enggak, tapi kita tata satu persatu macam-macamnya dulu yang rapi, baru sambal urapnya kita, bumbu kelapanya itu kita taruh di atasnya ya, jadi kelihatannya seperti itu, jadi nggak langsung nyampur gitu, jadi lebih tahan lama juga. Untuk harganya teman-teman bisa buat harga dari 15 sampai 20 ya, tergantung boxnya juga atau packingnya juga. Bisa pakai styrofoam yang kecil atau styrofoam yang besar. Nah, ini jumlah sangat banyak ya, pesanannya seperti itu, alhamdulillah. Jangan lupa tambahkan mie goreng atau bihun goreng boleh, mie goreng boleh. Itu
gitu kalau di Indonesia kayaknya. Kalau nasi campur, nasi kotak, kalau nggak ada minyak tuh rasanya kurang lengkap ya. Alhamdulillah ini pesanannya ya sampai segini. Alhamdulillah, disyukuri ya semuanya ya Bun ya. Nasi urap ini itu sangat cocok ya, banyak sekali yang suka pesanan nasi urap ini. Kalau saya ada pesanan mesti saya langsung upload juga, posting juga di jualan online di WA, di grup. Itu pasti banyak sekali juga yang pesan. Jadi di luar dari pesanan konsumen yang satunya, yang lain juga ikutan pesan karena rasanya memang enak banget. Dan saya memang jarang-jarang buat urap ya, seringnya nasi campur yang oseng-oseng. Kalau untuk urap ini wah pasti banyak yang mau. Kalau untuk pakai box seperti ini, kardus, itu harganya lebih mahal ya, karena isiannya juga lebih banyak dan harganya bisa 20 sampai 25 atau 25 sekitar sampai 30 ya, tergantung. Kadang ada yang minta pakai buah, kerupuk, itu juga harus disesuaikan ya. Ya memang harganya lebih mahal karena memang porsinya lebih banyak. Nah ini pesanannya ada minta iwel-iwel juga. Ini untuk anak bayi ya, selapan atau selamatan anak bayi biasanya minta iwel-iwel. Nah untuk ini iwel-iwelnya aja kita harganya tuh udah 3.000. Aku pesen di tetangga ya, karena aku nggak bisa buat. Jadi iwel-iwelnya itu sama nasinya itu kita kasih harga 25.000. Itu udah murah ya. Kalau tempat lain atau mau kasih harga 30 juga boleh. Ya ini nasi campur itu mengkilap karena lauknya saya bungkus plastik ya, karena saya kasih kuah sedikit. Ya ini nasi campur, kenapa saya selalu masak seperti ini, karena ini harganya sangat ekonomis ya untuk bahan-bahannya, jadi tidak terlalu rugi banyak. Makanya tuh saya memilih bahan yang mudah pengolahannya, seperti kacang panjang itu kan mudah. Kalau pakai labu siam itu ribet. Aku pernah kebetulan pakai labu siam untuk oseng-oseng labu siam. Aduh, itu kerjaannya ribet banget ya, pengolahannya sangat lama. Lebih baik pilih bahan yang mudah gitu untuk pengolahannya. Jadi saya pilih paling sering itu ya kacang panjang sama oseng tempe. Itu lebih gampang pengolahannya dan cepat, kita pengerjaannya nggak terlalu lama. Teman-teman juga pasti pernah ya Bun ya untuk masak seperti itu. Kalau pas pesenannya banyak banget itu aduh udah nyita waktu banget itu kan, untuk prepare-nya aja gitu kan. Yang lama kalau masak tuh kan prepare-nya. Ini nasi kuning juga harganya sama ya, sekitar 15 sampai 20, tergantung isiannya dan tergantung daerah masing-masing ya. Ini isiannya pasti ada mie, ada orek tempe atau goreng tempe, ada ayam tahu Bali. Lebih praktis masaknya ya, ayam sama tahu itu aku jadiin satu, masak bumbu Bali, ada timun, telur dadar dan sambal. Nah ini udah enak banget, udah komplit banget ya. Kembali lagi ke menu nasi campur. Untuk nasi campur ini paling banyak ya pesanannya, alhamdulillah segitu banyak. Dan untuk nasi campur kreasinya bisa sesuai kebiasaan masak aja ya. Yang mau jualan teman-teman ini mau masak sayur apa, yang pasti harus ada mie dan bihun. Untuk mie sama bihun ini wajib ada. Tentang lauknya ada tahu tempe, bisa salah satu tahu aja atau tempe aja kayak gitu. Jadi bisa lebih ekonomis untuk bahan-bahannya, kita bisa mendapatkan untung yang agak lumayan. Untuk kerupuk kita bisa buat harga, kalau kerupuk udang itu satu kerupuk itu bisa buat harga 1.500 sampai 2.000 ya, tergantung ukurannya. Kalau kerupuk yang murah kita buat harga 1.000-an aja, kita plastiki ya, itu sangat menguntungkan. Untuk kerupuk bisa kita tawarkan ke konsumen kita pada saat dia mau memesan, ditawarkan pakai kerupuk apa enggak, pakai ini apa enggak, pakai apa, kayak gitu. Ini juga ada tambahan telur balado. Untuk telur balado itu bisa kita kasih harga per bijinya
2.500 sampai 3.000 atau 3.000 sampai 4.000 tergantung daerah masing-masing. Harga telur kan tidak sama tiap kota. Untuk kita bisa kasih harga 3.000 boleh minimal ya, atau kita mau kasih harga 4.000 juga boleh, tergantung ukuran besarnya juga nggak sama kan. Nah, itu juga bisa jadi tambahan. Menunya sangat banyak sekali ya pilihannya di sini. Ini nasi campur, kembali lagi pakai sayur, sawi putih, wortel, itu juga bisa pakai capcay, juga bisa pakai apa itu topping-topping yang lain juga. Ini bisa sekali ya, kita tergantung pesanan. Ada yang minta telur mata sapi, telur dadar kayak gitu, itu pun sesuai permintaan konsumen ya. Isiannya apa aja itu harus kita tanyakan dulu. Untuk packingnya yang mau pakai styrofoam besar atau kecil itu juga kita tanyakan. Kadang itu ada yang nggak mau pakai styrofoam, terus kita juga bisa pakai kertas coklat seperti itu ya. Itu nasi campur. Lalu ini saya juga jualan kering tempe, kering kentang kering kentang itu untuk caranya banyak sekali ya di YouTube yang lain, channel lain. Saya juga belajar dari sana. Nah, itu kering kentang itu sebenarnya enggak sengaja ada orang kepingin kering kentang, dia pesan ke saya. Ya saya belum pernah buat, mau nggak mau harus terima. Pokoknya saya tuh prinsipnya ada orang pesan apa, saya kerjakan selama saya mampu. Walaupun saya belum pernah, tapi saya tetap maju terus pantang mundur, pokoknya gitulah. Jadi ya saya berusaha bisa, akhirnya jadilah kering kentang. Dan tidak lama ada yang pesan lagi, ternyata setelah saya upload di WA, saya posting, ada yang mau kering kentang juga. Malah mereka pesan lebih banyak lagi dan lagi ya. Itulah namanya rezeki ya, tidak terduga. Pokoknya semangat ya. Kita kembali lagi ke nasi campur. Jangan lupa juga untuk packingnya tuh kita tambahkan sendok plastik ya, jadi tinggal makan yang mendapatkan. Kan kasihan kalau dapat aja nggak ada sendok plastiknya, nggak bisa makan. Dan juga ini kadang saya kalau Bali ada kuahnya sedikit atau kare, itu selalu saya bungkus plastik biar mereka bisa ada kuah-kuahnya juga gitu ya. Tapi memang butuh waktu lebih lama sih untuk penataan seperti itu, tapi nggak masalah kalau memang ada ya nggak apa-apa gitu. Kalau aku setiap ada kuah-kuah gitu selalu aku plastiki sendiri-sendiri. Jadi yang makan juga kan lebih enak ya, nggak kecampur-campur. Walaupun kita natanya campur, tapi ini kan kering, jadi nggak masalah gitu loh. Nggak bakal ada air kuah yang kena di nasinya. Jadi ya seperti itu. Kadang kalau untuk styrofoam yang lebih besar, untuk sambal aja kan kadang ada minyaknya. Sambalnya tuh aku kasih cup kecil yang khusus sambal, yang kecil banget itu kan, itu murah itu, satu plastik tuh cuma 4.000, isinya banyak banget, ratusan kalau nggak salah, isinya banyak. Nah itu kadang aku kasih itu juga untuk sambal, jadi nggak nyampur, kelihatannya mojok seperti ini tapi itu ada plastiknya di bawahnya, jadi kan yang makan juga enak, nggak campur-campur. Kalau yang pakai sekat seperti ini kan tergantung permintaan. Kadang ada yang konsumennya minta styrofoam yang besar, yang ada sekatnya. Kadang ada yang biasa aja, ikut aja kayak gitu ya. Kita atur aja gimana caranya ya. Pesanan paling banyak itu saat Jumat Berkah. Saat Jumat Berkah itu pesanannya sangat banyak. Alhamdulillah berlipat-lipat di sana. Untuk hariannya ya saya masak harian, kadang saya posting juga. Jadi untuk pembeli-pembeli biasanya udah tahu kalau saya setiap hari upload masakan, jadi mereka lihat dari status saja sudah tahu. Jadi mereka pesan sewaktu-waktu, tapi biasanya saya batasi sampai jam berapa gitu, diatur sendiri waktunya ya.
Kadang ada juga yang beli itu dari di luar perumahan, karena selama ini memang saya hanya melayani di dalam perumahan, tapi ternyata ada peminat juga di luar. Nah itu mereka minta dikirim, nggak usah repot-repot kalau kita memang bisa kirim. Kalau kita minta ongkir. Kalau memang kita nggak bisa ngirim atau mungkin terlalu jauh, kita bisa pakai GoSend. Gojek kan ada, jadi nggak usah susah-susah, kita pakai GoSend, biayanya mereka kan, jadi udah apapun itu ya, kita jualan dari rumah, nggak perlu sewa-sewa tempat, nggak perlu buka warung, kita dari rumah aja main kirim-kirim aja kan udah mendapatkan penghasilan. Jadi kita tidak perlu modal besar kayak gitu kan, modal kecil, modal minim, mulai dari 100.000 aja udah bisa loh, asalkan kita memang benar-benar niat dari yang sedikit-sedikit dulu, dari yang sangat sederhana, akhirnya nanti bisa berkembang seperti itu. Jadi kita juga ya berkembang juga, menu-menunya kita berkreasi, menu apa aja kayak gitu kan pasti jalan. Lanjut, ini menunya nasi daun jeruk. Nasi daun jeruk ini sangat ekonomis dan caranya gampang banget. Aku masaknya hanya pakai Magicom ya. Pakai Magicom bisa. Kalau pesanannya banyak ya kita harus pakai panci sama dandang secara manual ya. Jadi kalau kita hanya sedikit, pakai Magicom aja cukup. Itu sangat gampang sekali caranya. Itu untuk nasinya itu dari bawang putih itu kita rajang halus, sama daun jeruknya kita rajang halus. Yang pasti daun jeruknya itu kita buang tengahnya. Banyak sekali cara-caranya ya, bisa lihat di YouTube yang lain. Dan itu bawang putihnya aku tumis pakai margarin ya, biar enak sedap. Nah itu terus kita tumis saja bawang putih, udah masukkan ke rebusan ke dalam Magicom sama berasnya. Nah itu langsung kita campur di situ, kita kasih garam, gula, mau kasih penyedap juga bisa. Terus daun jeruknya kita masukkan, udah jadi, gampang sekali kan. Untuk lauknya itu sambal goreng kentang, sambal goreng kentang, rempelo ati boleh, terus ada serundeng kelapa sama ayam goreng. Udah itu udah enak banget, tambah sambel sama timun, wah top banget itu kita bisa jual komplit seperti itu harga 15.000 kalau di sini ya. Itu udah murah banget, mau dibawanya juga boleh, tergantung harga bahan ya. Nasi kuning ini biasanya sambal goreng kentang, terus juga ada mie, yang pasti mie ya, itu enggak selalu ada. Untuk timunnya bisa kita potong-potong model bunga seperti ini ya, gampang banget, semua pasti bisa. Untuk penataannya dibuat secantik mungkin seperti ini ya. Mungkin ada yang mau tambahkan daun selada juga bisa, tapi kalau kita budgetnya nggak tercapai ya nggak usah, nggak apa-apa. Seperti ini aja udah bagus banget kan, udah meriah banget tampilannya dan sangat menggoda, alhamdulillah ya. Nah, kita pakai sekat atau enggak juga nggak masalah, tergantung kita natanya seperti apa. Yang pasti timun nggak pernah ketinggalan. Ya itu untuk nasi kuning. Saya juga ada menu harian. Menu hariannya itu seperti sayur lodeh kayak gitu. Jadi itu juga kadang aku buat untuk Jumat Berkah, tapi dengan lauknya ya sesuai pesanan juga. Ada yang harga 8.000, ada yang harga 13 sampai 15.000 tergantung lauknya ya. Kalau saya yang murah meriah ya 8.000, cuma sayur sama tempe, telur gitu aja. Tempenya kita bisa masak Bali atau digoreng biasa aja juga bisa. Ada sambal kayak gitu, udah cocok banget ya, udah untuk sekali makan itu udah alhamdulillah. Kita kembali lagi ke nasi campur dan nasi kuning. Ini ada pesanan nasi kuning untuk box seperti ini ya, box kardus ini. Nah itu untuk nasinya bisa kita siasati lebih cantik dengan bungkus daun pisang. Daun pisang murah kok, untuk satu gembel gitu 4.000
banyak banget isinya, kita masih lebih-lebih kadang. Nah itu kita bungkus dengan daun, yang pastinya daunnya harus kita lap bersih dulu ya, sangat bersih, jangan sampai kotor, harus benar-benar bersih, nggak perlu dibakar, cuma dilap aja dengan kain sampai bersih. Dicuci juga nggak usah dicuci, pakai kain basah dulu sedikit yang agak mamel gitu ya, terus baru kita lap lagi dengan kain yang kering seperti itu. Jadi harus benar-benar bersih ya kalau untuk daun, karena kita jualan makanan itu pasti yang dilihat kebersihannya. Baik yang pakai kardus ini harus kita tambah budget ya, karena harganya sekitar 1.300 untuk sama mikanya, satu kardus yang paling besar. Saya biasanya ukurannya yang paling besar ya, yang ukuran 22 kalau nggak salah, itu sama mikanya sekitar 1.300. Sekarang mungkin bisa naik ya 1.400 sampai 1.500. Ya kita bulatkan aja untuk hitungan kardus packingnya ini 2.000 kayak gitu nggak masalah, atau 1.700 kayak gitu nggak masalah, yang penting kita jangan sampai rugi. Untuk packing styrofoam kita alasi, harus dialasi dengan kertas coklat atau dengan kertas putih seperti ini, kertas nasi ini ya, kertas putih ini kertas nasi yang membuat untuk bungkus nasi. Nah itu juga bisa. Untuk kertas nasi ini memang lebih mahal dikit ya, itu 100 lembarnya 10.000. Ya nggak masalah sih kalau memang budgetnya ada, soalnya tampilannya lebih bagus dan lebih bersih gitu. Apalagi kalau kita jualan pakai GoFood itu harus benar-benar yang bersih, packingnya bagus. Selama berjualan semua pengerjaan tuh saya lakukan sendiri, walaupun pesanan sampai ratusan pun saya lakukan sendiri. Yang penting kita emang niatnya kan kerja sambil ibadah kayak gitu kan, jadi pasti lebih semangat. Dan kita jangan pernah mengeluh kayak gitu kan, yang penting kita semangat terus kayak gitu, pasti jalan deh usahanya. Untuk sendoknya, sendok plastik bisa, sendok bebek bisa, sendok plastik kita bungkus lagi dengan tisu plastik lagi boleh, sesuai budget ya yang pastinya ya. Tapi kalau untuk dengan GoFood kita harus pakai sendok yang ada tisunya, kalau bisa ada tusuk giginya juga. Jadi itu memang ada termasuk penilaian seperti itu. Kalau nasi box seperti ini itu sangat menguntungkan karena harganya kita bisa buat lebih tinggi. Per boxnya itu kita bisa kasih harga 25 sampai 30.000. Kalau pakai styrofoam seperti ini kita kasih harga 15.000. Ya mungkin karena isiannya juga lebih banyak kalau pakai box ya daripada pakai styrofoam. Dan juga sebenarnya menunya sama aja ya, cuma yang membedakan tuh packingnya gitu, jadi bisa jadi pertimbangan. Kalau ada yang pesan kotak itu malah lebih bagus lagi, atau pakai yang tin wall yang besar, kotak plastik besar, itu juga kita bisa kasih harga sekitar 20 ke atas gitu ya, karena isiannya memang lebih banyak gitu. Tapi daerah lain mungkin beda ya, disesuaikan aja. Kalau styrofoamnya besar seperti ini bisalah dari 15 sampai 20 atau mungkin dari 18 sampai 20 gitu ya, bisa dibedakan gitu juga boleh. Tapi biasanya kalau untuk saya, pelanggan saya biasanya ya saya samakan aja sih harganya 15 gitulah, nggak apa-apa, soalnya mereka belinya banyak gitu loh, lebih dari 30 bungkus, 30 box, jadi kan hitungannya kita masih untung. Ini saya sampaikan karena mungkin ada teman yang bingung bisa jual tapi harganya berapa kayak gitu, mau tanya ke siapa juga bingung. Jadi ini saya cuma bantu jelaskan, karena saya dulu juga kayak gitu, bingung ini mau jual harga berapa ya, mau berapa ya kayak gitu. Setelah coba jual harga pertama itu 8.000 nasi tanpa ayam ya, terus selanjutnya coba lagi kalau pakai ayam berapa kayak gitu, akhirnya ketemulah harga yang sekarang ini ya, sesuai observasi kita juga. Jadi kita jual kira-kira laku, rame enggak gitu, laris enggak kayak gitu, nanti kita dari situ kan bisa tahu gitu loh kita jualnya cocoknya di daerah kita
ini harganya berapa. Tiap daerah kan harga-harga beda ya. Kalau di sini tuh pinggir jalan tuh banyak banget yang jual nasi 5 ribuan, bahkan nasi ayam geprek aja sekarang 5 ribu loh. Bayangin pakai ayam, walaupun ayamnya kecil sih, tepungnya yang banyak, tapi kan 5 ribu itu udah murah banget gitu loh, enak dan murah gitu kan. Saingan kita seperti itu ya, memang beda sih isiannya, cuman kan ya itulah kenyataan di sini tuh harganya murah gitu loh. Untuk box bento seperti ini itu kita bisa kasih harga lebih tinggi dari paling murah tuh 17,5 atau mungkin 19, itu tergantung isiannya juga ya. Itu soalnya harga bentonya, boxnya bento ini aja satu biji itu 1.700. Itu bisa kita bulatkan untuk satu biji 2.000 packingnya aja kayak gitu kan, atau mungkin 2.500 kayak gitu. Itu isiannya lebih yang beda ya dengan nasi biasa. Maksudnya dengan nasi styrofoam kita kasih isiannya yang beda. Kita cari menu-menu yang lebih lebih beda gitu dari masakan biasa, masakan rumahan. Cuman ya sayurnya kita bisa yang lebih nama-nama seperti Chinese food atau mungkin seperti Western food kayak gitu. Atau kalau mungkin mau yang masakan biasa juga bisa aja, cuman lebih variasinya lebih penataannya aja ya, kayaknya kreasi kita yang lebih cantik kayak gitu. Biasanya kalau nasinya itu kita separohnya diparo gitu bisa, atau di full kan nasi juga bisa. Itu separohnya bisa kita kasih minuman kotak, atau mungkin bisa kita kasih snack, itu juga bisa. Harganya juga disesuaikan. Dan juga yang penting adalah menjaga kebersihan. Jadi benar-benar kita juga milih bahan-bahan yang berkualitas, bahan-bahan yang fresh gitu kan. Itu akan mempengaruhi rasa. Jadi harus kita pilih bahan yang benar-benar bagus, terus packing yang baik, yang bagus. Kalau memang pakai kertas coklat pun kita lipat model-model yang rapi. Itu juga bisa, daripada kita penampilannya kurang kayak gitu. Rasa juga mempengaruhi. Kalau rasanya juga kita harus mempertahankan kualitas gitu kayak gitu maksudnya. Jadi benar-benar rasanya juga harus kita jaga ya. Untuk bumbu makanya itu harus diperhitungkan semuanya. Jadi kita coba masak seperti ini, kita rasa enak kayak gitu, bisa juga kita jual. Kalau memang tidak punya meja besar seperti saya gini, meja yang besar untuk menata di atas, bisa juga kita tata di bawah. Tapi kalau bisa dibersihkan lantainya, kalau bisa lagi dialasi tikar atau dialasi apa gitu ya, biar kita bisa jamin benar-benar tempat untuk nata itu bersih. Karena kita ya gimana ya, sudah kebiasaan ya, kita harus membiasakan diri juga sih untuk selalu bisa bersih kayak gitu. Usahakan ada dokumentasi juga, jadi setiap habis nata usahakan foto buat nanti kita jualan berikutnya kayak gitu. Untuk kita posting lagi itu udah ada fotonya, karena biasanya kan kalau kita posting mereka kan pasti melihatnya foto gitu, nggak cuma tulisan juga perlu kita jelasin apa aja menunya, yang pasti fotonya harus ada. Kresek besar seperti ini yang merah gini untuk packing, untuk membawa pesanan yang besar-besar atau yang banyak, itu juga harus punya. Murah kok kresek kayak gini, langsung beli satu plastik gitu kan isinya banyak, lebih murah daripada kita beli ecer-ecer. Dan juga bisa disimpan lama pun belum dipakai
masih nggak masalah gitu ya. Jadi untuk kresek-kresek juga kita harus sedia, kita harus siap. Memang untuk modal ya disesuaikan. Kalau memang ada yang pesan banyak seperti itu kan harus punya kresek juga. Kalau nggak gitu bawanya gimana, kan bingung kan. Nah, kalau yang nasi box sih mungkin kalau nggak pakai kresek bisa kita ikat tali rafia, tapi lebih baik kalau kita ingin menunjukkan kita ini benar-benar prof gitu kan, kita harus profesional. Jadi untuk packing, untuk membawanya juga harus yang nyaman, yang gampang gitu kan, dan kelihatan bersih, kreseknya yang baru kayak gitu kan, orang bisa nilai oh ini bagus caranya kayak gitu. Mungkin ada yang ingin memisahkan nasinya, mungkin nasinya mau dibungkus kertas nasi dulu juga bisa, atau mungkin mau dialasi kertas lagi supaya tidak tercampur juga bisa, tapi tergantung penataan ya. Dan lauknya kalau memang kering nggak pakai alas pun sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah ya, selera aja sih, selera dari kreasi kita juga ya, seperti apa itu boleh. Kalau untuk kerupuk pasti kita plastik ya, biar nggak melempem. Karena plastik kerupuk kan murah, itu 5.000 apa 6.000 tuh isi 100, isi banyak banget. Itu murah kok. Pakai kerupuk yang udang itu juga boleh, kerupuk yang kecil-kecil juga boleh, sesuai permintaan ya. Kita tawari dulu sebelumnya. Kita kasih harga dari 1.500, dari 1.000 juga boleh tergantung harga kerupuknya ya. Yang pasti dihitung juga dari kita goreng, packingnya, bungkusin, sama minyaknya yang banyak ya pasti. Untuk ayamnya mau diplastiki juga bisa, kalau enggak bisa juga dialasi dengan daun selada, itu juga bisa untuk ayam atau lauk lainnya. Jadi daun seladanya juga bisa jadi hiasan, itu juga bisa lebih cantik penampilannya pasti. Untuk minyak itu biasanya saya selalu saya tuh pakai dari mie burung dara yang gambarnya bungkusnya merah itu maksudnya. Nah, itu kok lebih ekonomis daripada yang bungkusnya hijau. Nah, yang pakai mie burung dara itu rasanya itu enak, pasti enak ya. Jadi aku belum pernah pakai yang lain ya selain mie burung dara. Aku selalu pakai mie burung dara. Buat saya juga istilahnya masih belajar masak, jadi nggak bakal takut kelembean minyak gitu, enggak. Pengolahannya lebih gampang buat kita yang belajar masak, belajar jualan, itu pengolahannya sangat gampang untuk mie burung dara. Kalau untuk bihunnya tuh saya biasanya pakai bihun jagung. Kalau pakai bihun beras itu agak kalau nggak bisa masak kita bingung ya, karena bihun beras tuh pengolahannya lebih ekstra cepat karena dia gampang lembek gitu. Jadi kalau paling aman, takut yang kebanyakan air atau apa, itu pakai bihun jagung merek Padamu. Saya biasanya pakai yang itu sangat gampang ya untuk pengolahannya, yang pastinya enak, rasanya pastinya enak juga. Kalau harga timun mahal, kadang tuh aku nggak ngasih timun, tapi kalau harga timun murah ya aku pakai timun. Kalau harga lombok lagi mahal, aku nggak buat sambal, jadi nggak dikasih sambal. Tapi kalau harga lombok lagi murah ya aku pakai sambal, tomat juga gitu kan, tergantung lah, kita sesuaikan. Kalau memang harga lombok lagi mahal banget, tomat juga kadang ikut mahal, itu kita buat yang kita skip aja gitu, nggak usah pakai sambal pun nggak apa-apa. Tapi kadang kalau kayak gitu masakannya tuh aku buat lebih pedes gitu kan, lomboknya aku pindah
pindahkan ke masakan, jadi masakan lebih pedas, jadi nggak pakai sambal pun nggak apa-apa gitu, yang penting ada rasa pedas-pedasnya gitu. Tapi nggak semuanya dibuat pedas, sama aja dong, habis lomboknya banyak. Ya kita pakai disiasati seperti itu biar kita nggak rugi gitu kan. Ini nasi daun jeruk. Untuk masak nasi daun jeruknya itu saya pakai yang versi Rudi Koirudin ya. Itu sangat pas, mudah, cocok. Udah aku coba, udah sering ya jualan yang pakai resep itu dari Rudi Koirudin. Jadi bisa dicoba juga ya. Pasti enak, mantul. Kalau nasi daun jeruk itu yang pasti harus ada serundeng sama sambal. Dan pada saat memasaknya harus kita masukin juga waktu masak nasi itu kita masukin juga lombok cabai rawit tapi jangan di potek itunya, batangnya, jadi tetap utuh gitu cabai rawit, jadi nambah aroma juga, lebih enak juga. Yang pasti harus ada sambal sama serundeng. Untuk lauknya paling cocok ayam goreng sih sebenarnya, tapi mau ayam lain pun oke, enak banget pokoknya. Enak banget pokoknya, harus ada sambal sama serundeng. Pasti laris manis. Kalau untuk nasi kuning, menu nasi kuning harus ada kering tempe atau orek tempe atau oseng-oseng tempe kecap, itu harus ada. Yang pasti semua jualan kalau bisa harus ada mie juga atau bihun, karena itu juga sangat ekonomis ya bahannya, dan bisa jadi banyak kayak gitu, bisa diakalin seperti itu. Tapi
memang kalau di Indonesia kebanyakan pasti kalau nggak ada mie ya bihun, itu kayaknya nasi campur itu udah seperti itu. Walaupun kotaan berkatan juga itu pasti juga ada mie sama atau bihun salah satu lah. Jadi untuk tambahan di nasi kuning, kalau misalnya budgetnya lebih itu bisa tambah perkedel kentang, tapi kalau emang nggak ada ya seadanya aja, sesuai budget nggak apa-apa. Kentang kan mahal ya, bisa kita ganti dengan tahu Bali atau tempe Bali, tapi udah ada kering tempe jadi tahu aja dikreasikan, sama telur dadar, yang pasti juga ada telur dadar ya kalau nasi kuning ya. Kalau mau pakai serunding juga boleh kalau memang ada budgetnya. Terus kalau pakai pesanannya pakai ayam ya, ayamnya bisa ayam goreng atau ayam Bali atau balado kayak gitu, itu tuh udah enak banget. Dan nasi kuning itu harus ada timun. Nah itu timun juga tuh harus ada, soalnya kalau nasi kuning kan santan ya, dari santan jadi gurih gitu, gurihnya biar nggak enek itu kita harus ada timun, itu harus ada. Kalau untuk sambal itu kalau memang ada permintaan boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, karena pasti lauknya itu sudah kita buat agak pedas juga kayak gitu ya, diakalin aja lah, yang penting bisa jualan, kita nggak rugi, kita dapat untung kayak gitu kan. Itu kan intinya kita jualan kan cari untung gitu kan, walaupun untung kita nggak banyak, tapi kalau dikit-dikit sukses, maksudnya orang sudah merasakan makanan kita dan mereka merasa cocok, mereka tuh pasti bakal mesen lagi gitu. Jadi jangan khawatir untuk selalu berinovasi menu juga. Kita menunya ganti-ganti, minggu ini apa, minggu depan apa, kayak gitu kita kreasikan. Ya gitu aja yang bisa aku sampaikan, tapi tips-tipsnya sebenarnya banyak ya, tapi di video-video berikutnya juga pasti akan aku sampaikan untuk waktu masaknya seperti apa kayak gitu-gitu, pasti juga akan aku sampaikan. Tapi di sini karena ini untuk durasi ya, teman-teman juga tahu ya durasinya sangat panjang. Untuk video lain akan saya buatkan durasi yang lebih pendek, jadi nggak bosan ya nonton saya dengerin omelan saya omelan masukan nih, ini masukan dan tips untuk teman-teman yang ingin berjualan ya gimana ya, karena saya dulu juga belajarnya dari teman-teman YouTube juga gitu loh. Saya selalu nonton YouTube teman-teman, bagaimana sih ide jualannya apa sih gitu, aku bisa apa sih, aku bisa masak apa kayak gitu. Ini contoh-contoh yang di YouTube aku bisa praktekin enggak kayak gitu kan, akhirnya dicoba juga dan sukses. Kita bisa coba ke anak-anak kita gimana rasanya, apa yang kurang kayak gitu kan, buat kita belajar juga. Sampai sekarang pun aku masih belajar ya, belajar masak ya, belajar jualan, karena kan nggak semua menu pernah aku coba kayak gitu kan. Dan aku juga sebenarnya nggak begitu pintar masak karena aku dulu kerja, tapi gitu aku udah nggak kerja, pokoknya aku berusaha gimana caranya walaupun aku di rumah urus anak, tapi aku juga bisa berpenghasilan walaupun nggak banyak, tapi alhamdulillah dari awal sedikit akhirnya jadi banyak. Alhamdulillah bisa membantu pengeluaran, tidak mengandalkan suami aja gitu, malah dari penghasilan aku sendiri aku bisa ngidupin anak-anak. Walaupun misalnya suami lagi kurang ngasihnya kayak gitu, aku masih bisa nyukupin, alhamdulillah banget ya. Makanya itu kita harus terus berusaha, itu udah nggak ada kata enggak lah. Zaman sekarang tuh kalau nggak dua-duanya kerja ya, suami istri kalau nggak sama-sama kerja, nggak sama-sama berpenghasilan tuh zaman sekarang tuh kayaknya nggak bisa nyukupin semuanya gitu ya. Alhamdulillah sih buat teman-teman yang mungkin dari suami aja udah bisa nyukupin, alhamdulillah banget ya. Atau dari pemasukan yang besar, kalau kita sih dari pengalaman aja ya, walaupun kita cukup sih selalu nggak pernah cukup ya, rasanya pengen lebih bukannya serakah, cuman kita kan ingin terus beramal, kita bisa beramal terus gitu kan, maunya kan seperti itu. Nah namanya hidup kan harus jalan terus gitu kan. Nah uang pun kalau nggak bisa kita puter, nggak bisa menghasilkan yang lain kan sayang gitu kan. Uang yang ada itu harus kita buat investasi kayak gitu kan. Kalau kayak kita jualan gini, investasinya ya kita ada uang, kita belikan bahan lagi kayak gitu kan. Nah bahan lagi itu nanti kita putar lagi buat jualan lagi kayak gitu. Teman-teman semua yang udah pernah jualan juga pasti ngerasain gimana kita muter uangnya gitu kan. Memang
puyeng juga kan kadang kalau ada kenaikan harga gitu. Waduh, naik segini tuh kadang kita juga bingung kan. Kita nih aduh gimana ini, naik lagi, tapi ya gimana lagi, kita kalau naikkan harga ya jelas pelanggan kita bakal lari. Yang bisa kita siasati ya mengurangi bahan, kayak gitu aja ya kan. Teman-teman pasti juga ngalami seperti itu. Kenaikan harga pokok ini udah gila-gilaan sekarang, apalagi beras juga. Ya Allah, harga beras tuh sampai segitu loh. Paling murah tuh 12.000. Itu 12.000 paling murah, itu yang sangat biasa. Yang kurang, kalau aku ya maaf ya, kurang enak juga sih sebenarnya. Aku pernah ngerasain, tapi kan kita gimana lagi ya, namanya orang jualan, kita cari bahan yang lebih murah kayak gitu kan. Tapi ya kalau aku ada rezeki lebih gitu, biasanya aku belikan beras yang lebih mahal juga. Ya gimana ya, kita juga ingin yang kita bagikan itu bisa merasakan enak kayak gitu kan. Ya gimana lah kita mengatur keuangan kita. Aku dari awal itu jualan ya dari rumah aja, dan aku tidak gelar sama sekali. Waktu itu aku mau gelar, tapi ternyata waktu itu pada saat pandemi, pertama kali pandemi, jadi tidak memungkinkan untuk menggelar dagangan di luar, apalagi di dalam di teras saja kita udah nggak mungkin gitu. Akhirnya ya kita berdagang, aku jualan, pemasarannya tuh cuma lewat WA. Aku ikutan ada WA grup di perumahan tempatku tinggal ini, ada grup namanya Bukalapak. Itu satu grup itu isinya orang jualan semua. Ya ada ya pembeli juga sih, konsumen kayak gitu, konsumen sama penjual. Jadi yang beli ya orang itu. Tapi ya melebar juga sih sampai dari status kayak gitu. Aku juga pasang di status jualan apa. Jadi yang nggak ikutan di grup pun bisa pesen kayak gitu. Jadi kan nggak bingung kita pemasarannya seperti apa. Dan aku juga dulu sempat ikutan GoFood kayak gitu, tapi karena GoFood waktu itu ramai banget, aku nggak ngatasi karena aku sendirian. Akhirnya aku vakum dulu untuk GoFood ya. Kalau mungkin ada asisten, tapi situasi kayak gini tuh untuk nyari asisten kayaknya susah ya. Ya bukan susah, gimana ya, repot juga gitu. Akhirnya udah aku jualan WA aja deh, udah nggak usah pakai GoFood lagi. Soalnya kalau GoFood tuh kita tuh dikejar waktu gitu loh. Bayangin kalau kita dalam 5 menit aja belum bisa makanan yang pesan belum jadi, dalam 5 menit tuh mereka udah ngasih bintangnya udah jelek banget gitu loh. Malah kadang nggak ngasih bintang kayak gitu kan. Kita gimana ya itulah resikonya ya kalau kita pakai GoFood atau GrabFood kayak gitu. Kita diburu waktu gitu. Kalau ada yang bantu nggak apa-apa, atau makanan yang ready nggak apa-apa. Tapi kita kan, aku jualan menunya waktu pakai GoFood tuh Chinese food. Jadi nasi goreng, capcay, mie, bihun goreng, fuyung he, itu kan butuh proses untuk pemasakan gitu loh ya. Apalagi kalau aku sendirian. Kalau waktu itu berdua ada yang bantu sih aku jalan, tapi setelah aku sendirian ya aku nggak mungkin bisa jual dalam waktu 5 menit, belum prepare dan lain-lain gitu. Apalagi semua aku kerjain sendiri. Akhirnya ya aku berhenti dulu dari GoFood, aku vakum dulu lah. Ntar lihat ke depannya gimana. Kalau mau jualan lagi tinggal dibuka lagi, bisa langsung gitu, jadi nggak masalah ya. Buat teman yang juga jualan seperti saya, komen ya, mungkin ada masukan buat saya, silakan ya. Jadi ya kritik yang membangun seperti itu kan. Semua dari para penjual pasti membuka hati untuk menerima kritikan, masukan gitu kan, demi jualan kita biar bisa lancar kayak gitu ya. Kalau aku jualan sudah dari tahun 2020 itu pertama jualan, dan sekarang udah 3 tahun jalan ya, alhamdulillah lancar jualannya. Sedikit banyak ya ada naik turunnya sih, kadang rame kadang sepi, ya disyukuri aja, alhamdulillah gitu ya. Semoga kita lancar terus kayak gitu kan ya. Ini banyak sekali pilihan menu yang bisa jadi masukan buat teman-teman. Di sini saya masukkan lagi yang tadi ada, yang saya ulang lagi di sini untuk mengingat lagi menunya apa aja kayak gitu kan. Menunya kebanyakan memang nasi campur, tapi kalau
sekarang, kalau dulu aku nasi campur tiap hari ya, masakan apa aja di masakan harian tiap hari dulu. Tapi kalau sekarang aku jualannya itu nggak nasi campur aja, nasi campurnya untuk Jumat aja gitu, untuk pesanan Jumat berkah. Kalau untuk hariannya itu aku jualannya itu ya itu Chinese food. Tapi untuk nasi goreng enggak ya, karena kita harus prepare nasi goreng itu. Kalau nggak laku kan eman sayang, lagian orang-orang perumahan sini yang di grup itu kebanyakan mereka carinya lauk gitu, lauk atau sayur mateng kayak gitu. Jadi kalau untuk nasi akhirnya aku skip, aku nggak jual lagi. Jadi aku jualannya capcay, mie goreng, bihun goreng, sama fuyung hai. Tapi fuyung hai nya karena sekarang harga telurnya lumayan naiknya banyak ya, jadi aku untuk fuyung hai aku stop dulu deh. Tapi kalau untuk yang bihun goreng, mie goreng sama capcay aku tetap open. Jadi tiap hari aku pagi gitu udah share di grup, di postingan WA kayak gitu. Itu untuk kalau aku ready tiap hari kayak gitu jualannya. Ya gimana lagi ya, namanya kita usaha, apapun itu kita coba. Alhamdulillah Chinese food banyak yang suka juga ya di perumahan sini. Jadi alhamdulillah tiap hari ada yang beli kayak gitu. Dikit banyak ya, alhamdulillah ya, disyukuri. Kalau sekarang minyak mahal, aku berusaha memasak itu yang minyaknya sangat minim, seperti itu. Jadi tidak semua gorengan seperti itu ya. Jadi berusaha mengurangi penggunaan minyak, entah cara masaknya seperti apa. Itu ini masukan buat teman-teman ya. Karena harga minyak sekarang nggak tahu ya, aduh bingung banget ya, harga minyak tuh naik kayak gitu kan. Apa aku tuh sampai mikir yang jual gorengan tuh gimana untungnya gitu loh. Minyaknya sama hal itu, harga tepung juga naik kayak gitu kan. Makanya aku juga berusaha untuk masak itu mengurangi penggunaan minyak, karena minyak itu belum lagi LPG, gas itu kan juga hitungannya bersama kan kayak gitu, belum lagi beras. Makanya aku berusaha ngatur gimana caranya untuk harga penggunaan minyak itu kita bisa minimalis gitu, diminimalisir kayak gitulah maksudnya. Jadi mungkin kita sebelumnya masaknya kayak misalnya oseng tempe kayak gitu kan, akhirnya aku sekarang nggak oseng tempe lagi sama kacang kayak gitu. Aku cuman kacang sama wortel atau kacang sama apa yang sekiranya gandengannya nggak digoreng kayak gitu. Kalau tempe kan harus kita goreng, kalau nggak digoreng kan nggak enak gitu kan. Jadi untuk mempertahankan rasa, bagaimana menyesuaikan harga juga, akhirnya ya itu aku akalin kayak gitu, penggunaan minyak, masak apa yang sekiranya kita tidak terlalu memakai semuanya serba minyak kayak gitu. Kalau untuk numis kan cuma sedikit kan nggak masalah. Nah itu juga untuk numis juga kita sangat minim juga sih, aku makainya secukupnya, bener-bener secukupnya gitu. Harga minyak kan mahal banget gitu loh. Aku sampai heran nih, kapan nih harga bisa turun ya? Kayaknya nggak mungkin turun deh ya. Ya teman-teman ya, kayaknya ini udah waktunya ganti harga kayak gitu ya. Makanya itu kita pintar-pintar ngatur ya gimana ya untuk penggunaan minyak bisa kita kurangi. Kalau untuk ayamnya aku selalu pakai yang paha. Kebetulan kebanyakan request mintanya paha kayak gitu, konsumen mintanya paha. Kalau paha ya campur, istilah kalau kita bilang apa, tempong ya, paha atas, paha bawah kayak gitu. Nah, itu bentuknya juga kan lebih besar. Jadi kalau kita pakai paha, tampilannya lebih besar, lebih bagus daripada kita pakai dada. Kalau pakai dada itu seratnya kan besar-besar dan kasar. Kebetulan para konsumenku ini kebanyakan mereka usia lanjut kayak gitu kan. Jadi mereka mintanya yang empuk. Kalau paha itu kan dagingnya lebih empuk, seratnya nggak terlalu keras kayak gitu kan. Tapi kalau dada kan seratnya keras. Untuk anak kecil aja kan kalau dada juga kayaknya terlalu susah ya dikunyah kayak gitu kan. Jadi cenderung paha kebanyakan, dan aku selalu pakai paha sih. Kadang kalau memang permintaan mintanya paha bawah aja, istilahnya paha manis gitu ya, itu aja juga bisa, tapi harganya tentu lebih mahal gitu kan. Tapi kalau aku biasanya paha atas paha bawah itu pakai semua gitu, jadi harganya tetap harga normal kayak gitu. Teman-teman juga pasti seperti itu kan? Bener? Kalau iya komen di kolom komentar juga ya.
alhamdulillah banyaknya yang pesen seperti ini ya. Ini luar biasa pesanannya, dan ini semua saya kerjakan sendiri, mulai dari belanja, prepare, masak, packing, semuanya saya kerjakan sendiri. Sampai membagikan, mengirim pun saya kerjakan sendiri. Anak-anak sibuk sekolah, sibuk belajar, les, jadi ya saya nggak mau ngeributin anak-anak lagi, kasihan ya. Jadi aku berusaha bekerja sendiri, dan alhamdulillah lancar. Pokoknya aku selalu berdoa biar pekerjaanku lancar ya Allah. Teman-teman juga ya, semoga teman-teman juga yang berjualan selalu lancar pekerjaannya dan laris gitu kan. Lancar itu waktu kita masak itu nggak ada kendala di peralatan atau di yang lain kayak gitu kan. Alhamdulillah banget kalau udah lancar kayak gini ya. Jadi ya jangan dilihat yang sekarang, lihat dari awal sampai dengan sekarang. Nah, dari situ kita harus, kalau untuk telurnya itu bisa kita, karena ini telur dadar ya, telur dadarnya bisa kita tambahin tepung sedikit gitu ya, jadi biar lebih banyak hasilnya. Kita tambahin juga daun pre atau daun bawang, boleh juga kita tambahin cincangan bawang putih ya, itu garam dan merica ya. Ya seperti itu untuk telur dadarnya. Tepung terigu boleh, tepung maizena boleh gitu. Yang penting harus ada tambahan sedikit, jadi biar lebih rekah, biar lebih banyak hasilnya juga ya untuk telur dadarnya. Nanti tinggal potong sesuai selera, mau dipotong tipis, mau dipotong besar juga bisa.
Yuk bantu subscribe, like, dan komen ya. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. See you next video. Wassalamualaikum.